Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih kepada Ibu Nur yang selalu mendampingi kami. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami udah hampir seminggu tidak tampil, Bapak Ibu. Sekarang mulai tampil lagi, dan rencana untuk hari ini kita akan tampil dengan 2 sesi. Sesi yang pertama yang sekarang untuk nanti kita baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita sudah menjalankan ibadah selama 7 hari. Hari yang ke-7 sekarang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, ketabahan serta kelancaran sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengefisienkan waktu pada sesi yang pertama ini, yang akan bertugas yaitu saya sebagai host Unan Hidayat, kemudian ditemani oleh Pak Yusuf sebagai moderator serta presenter oleh Bapak Rizal. Untuk itu, waktu dan tempat kami serahkan kepada Pak Yusuf sebagai moderator. Mangga Pak Yusuf. Suaranya kurang jelas, Pak Yusuf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih bisa menjalin komunikasi kembali, sharing, berbagi pengalaman. Semoga pertemuan kita ini menjadi wasilah, ya. Pertemuan kita dalam keadaan puasa ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah yang semakin banyak kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin.
Yang saya hormati instruktur VCT batch 6 Jabar kelompok 14.7 Ibu Nur, dan yang saya hormati juga host Bapak Unan Hidayat dan moderator Pak Abdurrahman Yusuf. Terima kasih sudah membantu saya untuk tampil lagi. Ya, ini penampilan yang kedua. Baik Bapak Ibu, kali ini pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang pengenalan perangkat TIK dasar TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jika diibaratkan sebuah buah, jika diibaratkan buah ini, saya hanya akan membahas cangkangnya saja, tidak akan sampai ke dagingnya, ya, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan pengetahuan saya juga. Ya, mohon maklum adanya. Baik, kita mulai. Ya, sebelum kita membahas tentang perangkat TIK dasar, kita harus tahu dulu siapa penemu komputer pertama. Ya, penemu komputer yang pertama adalah Charles Babbage. Ya, lahir pada tahun 1791 dan meninggal pada 1871. Lahir pada tahun 1791 dan meninggal pada tahun 1871. Ini Charles ini orang Inggris. Dia orang yang pertama kali menemukan mesin komputer, tapi masih sederhana. Charles ini adalah seorang ahli matematika. Karyanya yang paling pertama adalah Defense Engine Number 1, yaitu mesin penyusun tabel matematik. Ya, ini karyanya yang pertama, masih sangat sederhana sekali. Ya, kemudian ketika mesin ini sudah selesai meskipun belum sempurna, Charles ini membuat lagi mesin yang kedua yang disebut dengan analytical engine atau mesin yang memanipulasi simbol umum matematik. Nah, ini ya, kerangka dasar komputer itu pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage, kemudian berkembang seperti yang sekarang kita ketahui. Ini sejarah singkat tentang komputer. Selanjutnya, Bapak Ibu, perangkat komputer itu ada dua. Yang pertama perangkat keras, nyata wujudnya, bisa kita pegang, bisa kita lihat. Dan yang kedua adalah perangkat lunak. Ya, ini tidak bisa kita pegang karena perangkat lunak adalah sebuah sistem yang ada di komputer atau data yang ada di komputer. Nah, perangkat keras itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada yang namanya perangkat input. Yang kedua ada yang namanya perangkat proses. Yang ketiga ada yang namanya perangkat output. Yang keempat ada media penyimpanan. Itu yang bagian dari perangkat keras. Berikutnya perangkat lunak. Perangkat lunak ini ada 2. Yang pertama perangkat sistem, dan yang kedua adalah perangkat aplikasi. Itu jenis-jenis perangkat komputer. Sekali lagi, perangkat komputer itu ada 2, keras dan lunak. Gampang sih gitu. Perangkat keras atau sering kita sebutnya hardware, perangkat lunak kita sering menyebutnya adalah software. Nah, apa sih perangkat keras? Perangkat keras itu atau hardware itu komponen yang secara fisik dapat kita lihat, dapat kita sentuh, yang membentuk satu kesatuan sehingga dapat difungsikan. Itu pengertian dari hardware. Selanjutnya, jenis hardware yang pertama tadi adalah perangkat input. Nah, yang pertama adalah keyboard dan mouse. Yang kedua adalah RFID. Yang ketiga scanner. Yang keempat ada web kamera. Itu adalah perangkat input. Apa sih perangkat input? Nah, perangkat input atau masukan yaitu merupakan perangkat yang berfungsi untuk memasukkan dan mengirimkan data
atau program dalam bentuk data digital, nanti diproses oleh komputer, ya. Itu perangkat input. Kemudian ada perangkat proses. Apa perangkat proses? Perangkat proses yaitu kita bisa mengenalnya CPU, yaitu Central Processing Unit, yang merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer. Ya, CPU ini mengandalkan seluruh proses pengolahan data, mulai dari membaca data pada peralatan input tadi, dari keyboard, RFID, scanner, web kamera. Kemudian setelah dibaca akan diolah dan diproses sampai mengeluarkan informasi ke perangkat output. Ini yang disebut dengan perangkat proses. Nah, setelah kita membahas tentang perangkat input dan perangkat proses, kita bahas apa saja sih, ya, bagian dari perangkat input atau jenis-jenis perangkat input dan perangkat proses. Yang pertama, ada keyboard. Nah, keyboard ini adalah perangkat input. Ya, kemudian mouse. Kalau komputer ada mouse, kalau di laptop biasanya ada yang namanya touchpad. Nah, perangkat ini memiliki tombol mirip dengan mesin tik dan beberapa tombol tambahan dengan berbagai fungsi. Nah, keyboard digunakan untuk memasukkan data atau untuk memberikan perintah pada komputer. Ya, kombinasi keyboard juga bisa memberikan perintah. Ya, contohnya seperti CTRL C berarti mengcopy, akan mengcopy data. Itu kombinasi tombol. Terus seperti lagi CTRL V mengcopy, CTRL A untuk memblok. Nah, itu adalah fungsi dari keyboard. Yang berikutnya, mouse. Mouse itu peralatan untuk memasukkan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar. Kalau kita menyalakan komputer atau laptop, ada tanda panah, itu pointer, ya, yang digerakkan oleh mouse atau touchpad. Ada beberapa istilah dalam mouse. Nah, kalau kita mengenal klik mouse, klik berarti menekan tombol kiri mouse sebanyak 1 kali. Klik berarti 1 kali. Double klik berarti menekan tombol mouse sebelah kiri sebanyak 2 kali. Double klik itu namanya. Kemudian ada yang namanya drag and drop, yaitu menekan tombol kiri sambil ditahan dan digeser sampai batas yang diinginkan. Nah, itu drag and drop. Yang berikutnya ada istilah klik kanan, yaitu menekan tombol kanan mouse sebanyak 1 kali. Ada istilah lagi, scroll lock, yaitu untuk menggulung layar ke atas atau ke bawah, scroll. Yang berikutnya ada zoom in. Pada touchpad biasanya, ya, digunakan untuk membesarkan tampilan. Zoom out-nya berarti untuk mengecilkan tampilan. Ada touchpad laptop, untuk men-zoom in kita gunakan 2 jari, tempelkan pada touchpad, kemudian geserkan atau lebarkan jari. Kalau zoom out, nah, berarti mengecilkan nanti, ya. Yang tadinya sudah lebar, kita persempit jari yang sudah nempel di touchpad tadi. Nah, yang berikutnya ada RFID. RFID itu singkatan dari Radio Frequency Identification. Nah, biasanya digunakan pada e-toll card. Berbeda dengan ATM, ya. Kartu e-toll itu menggunakan gelombang radio, kalau ATM menggunakan gelombang magnet. Ya, kartu e-toll itu menggunakan sistem identifikasi dengan gelombang radio. Untuk itu minimal dibutuhkan dua buah perangkat, yaitu yang disebut dengan tag and reader saat pemindaian data. Reader membaca sinyal yang diberikan oleh tag kartu e-toll. Nah, ini perangkat input keyboard dan mouse. Selanjutnya perangkat input yang berikutnya adalah scanner dan web kamera.
scanner. Yang scanner atau pemindai berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, foto, teks manual, ya, gambar, foto atau teks manual menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Ya, salah satu contoh mesin scanner yang sering kita jumpai yaitu di minimarket atau toko adalah barcode scanner. Ya, kalau kita belanja ke minimarket, biasanya kasirnya itu menggunakan barcode scanner ya untuk memindai kode pada sebuah barang. Itu scanner. Yang berikutnya ada web kamera. Perangkat input yang keempat adalah web kamera, yaitu kamera kecil yang biasa diletakkan di dalam sebuah komputer, ya, pada laptop atau komputer. Nah, web kamera merupakan salah satu perangkat input standar yang ditanamkan. Sedangkan pada komputer desktop, web kamera merupakan salah satu perangkat input tambahan. Web kamera ini dapat digunakan untuk melakukan video call atau video conference seperti yang sedang kita lakukan seperti ini. Itu perangkat input, ada 4 ya. Web kamera, scanner, RFID, mouse, dan keyboard. Itu dinamakan perangkat input karena data yang itu akan dimasukkan, ya, data yang diterima oleh perangkat tadi akan dimasukkan menjadi data digital. Yang berikutnya perangkat proses. Nah, perangkat proses, sekali lagi perangkat proses itu CPU. Kita mengenalnya CPU, yaitu Central Processing Unit, yang merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data, mulai dari membaca data, kemudian mengolahnya dan memprosesnya sampai mengeluarkan informasi. Nah, CPU ada 3 bagian. Yang pertama, ya, ada prosesor. Yang kedua, ada memori. Yang ketiga, ada mainboard. Saat ini nih, selain komputer maupun laptop, kita sudah sering menggunakan smartphone sebagai alat komunikasi maupun komputasi. Nah, layaknya komputer maupun laptop, di dalam smartphone kita, ya, di dalam smartphone kita terdapat perangkat CPU juga yang menjadi otak smartphone. Nah, salah satu jenis CPU yang paling banyak digunakan pada smartphone saat ini adalah Qualcomm Snapdragon. Nah, sekarang prosesor. Prosesor itu sebuah chip yang merupakan otak pemroses dan pusat pengendali berbagai perangkat lain sehingga komputer dapat bekerja satu dengan lainnya. Nah, prosesor ini, setelah ada prosesor, ada memori, yaitu tempat menyimpan data atau instruksi. Semakin besar kapasitas memori yang disediakan, maka akan semakin besar data atau instruksi yang dapat ditampung untuk diolah. Nah, prosesor dan memori biasanya tertanam atau tertempel di mainboard. Ya, mainboard itu digunakan sebagai tempat untuk memasang beberapa perangkat seperti memori, prosesor, hard disk, dan lain-lain. Nah, ini perangkat proses untuk memproses data, mengolah data. Bapak Ibu, selanjutnya jenis perangkat keras yang berikutnya, setelah tadi perangkat input dan perangkat proses, ada yang namanya perangkat output. Dan yang keempat, media penyimpanan. Perangkat output ada 4 macam. Yang pertama, monitor. Yang kedua, proyektor. Yang ketiga, printer. Dan yang keempat, speaker. Kemudian media penyimpanan ada memori utama dan memori sekunder. Kita bahas jenis perangkat output. Jenis perangkat output atau perangkat keluaran yaitu perangkat yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi dan informasi dalam bentuk teks dan grafik atau gambar. Ya.
Yang pertama, monitor. Monitor merupakan peralatan keluaran yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi dan informasi dalam bentuk teks, grafik, atau gambar di layar. Nah, ini contoh monitor. Kemudian yang berikutnya ada proyektor. Hampir sama fungsinya dengan monitor kalau proyektor ya. Proyektor merupakan peralatan keluaran yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi dan informasi dalam bentuk teks, grafik, atau gambar di screen yang biasanya terpasang di tembok. Dengan menggunakan proyektor ini, data yang ditampilkan akan terlihat lebih besar daripada hanya ditampilkan melalui monitor. Itu yang kedua, proyektor. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada yang namanya printer. Nah, printer merupakan peralatan keluaran yang digunakan untuk mencetak data atau informasi dari komputer dengan kertas. Nah, pada printer model terbaru sudah dilengkapi pula dengan fitur scanner dan fotokopi. Sehingga selain bisa digunakan untuk mencetak dokumen, printer tersebut juga bisa digunakan untuk memindai dokumen maupun untuk memfotokopi dokumen. Yang keempat ada speaker. Nah, speaker merupakan perangkat output yang digunakan untuk menghasilkan atau mengeluarkan efek suara dari komputer. Nah, pada speaker model terkini sudah tidak dilengkapi lagi dengan kabel. Ya, bisa menggunakan Bluetooth untuk dapat terkoneksi dengan komputer. Jadi jika dulu kita harus menggunakan kabel yang disambungkan ke komputer atau ke laptop, sekarang bisa menggunakan Bluetooth tanpa ribet menggunakan kabel. Itu adalah jenis perangkat output keluaran. Informasi atau data yang ditampilkan dari komputer bisa ditampilkan pada monitor, proyektor, printer, maupun speaker. Itu dinamakan perangkat output. Yang berikutnya, media penyimpanan. Nah, media penyimpanan komputer ini terdiri dari dua jenis, Bapak Ibu, yaitu media penyimpanan utama atau memori utama, ya, atau premier, dan media penyimpanan sekunder atau memori sekunder. Nah, memori utama nih gambar yang saya tampilkan, memori utama disebut juga memori primer dan memori atau memori internal. Komponen ini berfungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini yang disimpan di dalam memori dapat berupa data atau program. Nah, memori biasa dibedakan menjadi dua macam nih. Di komputer biasanya atau laptop ada ROM dan ada RAM. ROM itu Random Access Memory. Kalau RAM yaitu Read Only Memory. Nah, selain itu terdapat pula memori yang disebut cache memory. Nah, selanjutnya media penyimpanan sekunder. Nah, media penyimpanan sekunder menyangkut semua peralatan yang dapat digunakan untuk menyimpan data secara permanen dan sewaktu-waktu dapat dibaca kembali. Misalnya nih, ada istilah hard disk, ya, flash disk. Nah, yang paling terkenal itu biasanya hard disk yang kapasitasnya besar atau flash disk, ya. Itu media penyimpanan. Nah, Bapak Ibu, perangkat yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Apa perangkat lunak itu? Perangkat lunak itu bagian dari sistem komputer yang tidak berwujud fisik, tetapi berupa data yang disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi lainnya yang bisa dibaca secara serta ditulis di komputer. Itu perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu ada dua macam. Yang pertama sistem software, yang kedua aplikasi software. Sistem software ada sistem operasi, ya, pada komputer dan Android. Apa sistem operasi? Sistem operasi yang digunakan untuk melakukan manajemen dari perangkat keras. Beberapa sistem operasi yang digunakan pada komputer dan smartphone
ya, oleh pengguna. Contohnya adalah yang pertama, yaitu Windows. Ya, contohnya Windows, sistem operasinya Windows. Nah, sistem operasi Windows ini dikembangkan oleh Microsoft berbasis GUI, Graphic User Interface. Nah, Microsoft Windows ini saat ini sering digunakan karena sistemnya mudah dipahami dan sederhana. Nah, ada lagi nih, sistem operasi selain Windows, ada yang namanya Linux. Sistem operasi open source dan gratis yang memiliki kelengkapan fitur untuk jaringan, pengembangan software, dan dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan harian. Nah, selain Windows dan Linux ada juga yang namanya sistem operasi Mac OS. Ya, Mac OS itu Macintosh Operating System, merupakan sistem operasi berbasis graphic user interface yang dikembangkan oleh Apple. Itu sistem software, sistem operasi pada komputer. Nah, kalau dari pada smartphone, kita mengenalnya ada sistem operasi Android. Ya, ada sistem operasi iOS. iOS biasanya untuk iPhone. Nah, setelah sistem operasi ada yang namanya sistem utility. Perangkat lunak sistem utility fokus dalam mengoptimalkan fungsi dan kinerja komputer. Sistem operasi khususnya Windows sudah memiliki sistem utility bawaan. Sistem utility ada dua, yaitu program utilitas internal bawaan, contohnya file manager dan screensaver. Sedangkan program utilitas eksternal bukan bawaan, contohnya seperti antivirus dan kompresi file. Nah, itu sistem software. Yang berikutnya ada application software. Nah, perangkat lunak berupa aplikasi. Contohnya ada Microsoft Office. Microsoft Office ada Word, Excel, PowerPoint. Ada juga PDF, yaitu aplikasi. Nah, itu pengenalan dasar mengenai perangkat TIK. Jadi sekali lagi, perangkat TIK itu memiliki dua jenis perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras ada 4 macam, yaitu perangkat input, perangkat output, kemudian perangkat proses dan media penyimpanan. Sedangkan perangkat lunak ada sistem software dan aplikasi software. Nah, itu saja yang bisa saya sharing kepada Ibu Bapak, ya. Sangat simpel, sangat sederhana tentang pengenalan perangkat dasar TIK. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mangga.
Ya, baik ya Pak Yusuf. Jadi sekali lagi itu hanya sebuah cangkang saja, tidak membahas ke dalamnya, lebih dalam lagi karena keterbatasan pengetahuan saya dan keterbatasan waktu. Barangkali Bapak Ibu ingin mendalami tentang TIK, ya bisa belajar, ya masih bisa belajar mendalami tentang TIK. Sama saya juga masih belajar tentang TIK. Bagaimana Pak Yusuf? Gimana Pak? Mohon maaf. Mohon maaf Pak, silakan ulangi. Mohon maaf Pak Yusuf, tidak terdengar. Halo Pak? Ya, gimana Pak? Ya Pak, gimana? Suaranya tidak terdengar Pak, mohon maaf. Cek. Ya. Kalian juga mungkin untuk Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, silakan untuk kalian mengisi presensi. Rijal, Ya.
Gimana? Gimana, Pak? Halo, gimana? Waduh, koneksi buruk nih kayaknya nih.